Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Tahun 2018 lalu sempat ada rencana untuk memperpanjang jalur MRT Jakarta fase 1 yang ada di sisi selatan Lebak Bulus ke arah Tangerang Selatan. Namun belum ada kelanjutan hingga akhirnya di bulan April kita mendengar informasi yang baru bahwasannya akan dilanjutkan kembali pekerjaan ini. Namun keberhasilan dari proyek ini tentunya sangat tergantung kepada kesiapan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, mengingat biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan MRT lumayan besar ya. Per kilometernya sekitar 1,1 triliun. Nah, stasiun-stasiun nantinya yang akan dilewati dari arah Lebak Bulus sampai ke arah Tangerang Kota ada di list ini. Ada 12 ya kurang lebih. Namun detailnya kita akan bahas di belakang dan kita akan telusuri bersama peta yang ada. Lalu bagaimanakah tanggapan warga terhadap kelanjutan rencana perpanjangan jalur MRT ke arah Tangerang Selatan ini? Yang kita baca di media, warga cukup senang, terutama para penumpang yang selama ini menggunakan moda transportasi komuter lain yang tentunya sangat padat ya di pagi hari, dan komuter lain tersebut jalurnya adalah Tanah Abang Rangkas Bitung yang melewati kawasan Serpong, kemudian Rawabuntu, Sudimara, Pondok Ranji, dan seterusnya sampai ke Tanah Abang. Kemudian kembali di sore hari ke arah selatan. Nah, untuk warga Kota Tangerang sendiri sebenarnya juga ada jalur KRL ataupun komuter lain dari arah Duri yang kita ketahui sampai ke Kalideres. Kurang lebih seperti ini adalah jalur MRT Jakarta yang akan dilanjutkan dari Lebak Bulus sampai ke Pondok Cabe, nanti Tangerang Kota. Baik, kita sudah berada di jalan tol Jor dan kita lihat di sini ada satu truk yang over dimension. Secara ukuran kendaraan, barang yang dibawa melebihi dari ukuran kendaraan itu sendiri. Masuknya odol ya, ataupun over dimension, overload. Nah, tentunya hal ini bisa membahayakan kendaraan lain yang juga berada di sekitar sini. Mudah-mudahan disiplin dari pengendara, terutama truk, dan juga pemilik truk dapat mengikuti aturan-aturan keselamatan selama berkendara di jalan. Baik, di bagian depan di sana terdapat long span yang cukup panjang menyambungkan jalur MRT dari arah Fatmawati ke arah Jalan Kartini. Stasiunnya adalah stasiun MRT Fatmawati Indomaret. Sebenarnya untuk MRT fase 4 juga berada di sekitar sini ke arah timur ataupun ke arah belakang kita yang akan tersambung dengan stasiun MRT Fatmawati Indomaret ini. Jadi nanti akan menjadi alternatif bagi masyarakat, para pengguna moda transportasi, terutamanya di sisi selatan Kota Jakarta di sepanjang Jalan TP Simatupang ataupun Jalan Tol Jor 1 hendak menuju ke arah Kampung Rambutan ataupun ke arah Taman Mini yang bisa saja terintegrasi dengan LRT Jabodebek, punya pilihan moda transportasi yang tidak harus ke pusat kota Jakarta. Baik, di sebelah kiri ini adalah jalur layang MRT Jakarta yang tadi dari arah stasiun Fatmawati menuju ke stasiun akhir yang saat ini beroperasi fase 1 yaitu Lebak Bulus Grab. Kalau kita perhatikan layang ini menggunakan tiang-tiang listrik ya, karena memang MRT Jakarta menggunakan listrik aliran atas, jadi ada kabel-kabel udara yang mengalirkan listrik ke rangkaian kereta melalui pengait ataupun pantograf sehingga kereta bisa bergerak. Makin ke sini tiang-tiangnya makin rendah ya, karena sudah mulai dekat ke arah stasiun MRT Jakarta Lebak Bulus Grab. Memang nama-nama stasiun itu ditambahkan dengan berbagai brand dan dijual secara komersial. Pengguna MRT Jakarta saat ini walaupun hanya fase 1 ya yang dioperasikan dari Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI, itu adalah sekitar 2,5 juta sampai 3 juta setiap bulannya. Dan setiap harinya ada ratusan ribu penumpang yang naik turun rangkaian MRT Jakarta untuk menuju ke pusat kota Jakarta dan kembali pada sore harinya ke lokasi masing-masing. Tentunya dengan perpanjangan jalur MRT Jakarta sampai ke Tangerang Selatan yang kita lihat di peta tadi sampai ke Rawabuntu akan
akan menjadikan moda transportasi MRT ini sebagai alternatif baru yang lebih cepat menuju ke pusat kota Jakarta. Di mana saat ini yang kita perhatikan memang kereta komuter lain ataupun KRL cukup padat. Para penumpang yang menaikinya pagi dan juga sore hari untuk jalur Tanah Abang sampai ke arah Rangkas Bitung dan sebaliknya. Stasiun paling akhir, stasiun Lebak Bulus Grab ini terintegrasi dengan Point Square Mall, salah satu pusat perbelanjaan di selatan kota Jakarta, menggunakan jembatan penyeberangan udara ya ataupun JPO. Kemudian terdapat plaza di bagian bawah di depan Point Square. Nah, plaza tersebut dipakai oleh para driver online ya ataupun ojek online untuk menaikkan penumpang ataupun pick up penumpang yang ada di sana. Dengan begitu, maka area ini bisa disebut sebagai area transit oriented development, mengingat adanya stasiun-stasiun transit ya dan juga halte-halte misalnya seperti itu yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan, perumahan serta perkantoran, memudahkan masyarakat mobilitas dari area-area tersebut ke stasiun dan sebaliknya. Cukup panjang stasiun ini dikarenakan ini adalah stasiun akhir sementara ya di fase 1. Kalau nanti benar-benar akan disambung ke arah Tangerang Selatan, maka jalur yang di bagian atas akan diperpanjang. Saat ini ujung dari jalur MRT Jakarta di stasiun ini dipakai untuk manuver trek ya, ataupun kereta akan menuju ke sini kemudian kembali ke stasiun dengan berpindah jalur sehingga sesuai dengan jalur yang akan dipergunakan kembali ke pusat kota Jakarta. Baik, kita akan menyusuri kawasan Lebak Bulus menuju ke arah Ciputat Raya Haji Juanda ya, di sana ke arah selatan, dan seperti yang kita lihat ujungnya masih terus sampai ke sekitar kali ya di sana. Semakin ke ujung treknya semakin kecil dikarenakan hanya dipakai sebagai manuver ya. Nantinya kalau benar akan diperpanjang ke arah Tangerang Selatan, tentu akan diperlebar kembali girder-girdernya ya di bagian atas sehingga treknya bisa jadi 2 dan diteruskan ke arah Pondok Cabe ataupun nanti akan berbelok ke arah Pamulang. Makin ke sini makin kecil ya. Seperti ini. Baik, jalan Ciputat Raya dan juga Jalan Haji Juanda adalah salah satu jalan utama akses masyarakat dari arah Lebak Bulus, kemudian dari arah Pondok Indah menuju ke Tangerang Selatan, ke arah Ciputat, kemudian ke arah Pamulang ya, ataupun terus sampai ke Parung. Jalan ini kalau sore hari ini akan sangat padat dikarenakan lajurnya hanya 2, ditambah lagi memang jumlah kendaraan yang melewati jalur ini sangat banyak. Kenapa? Karena memang konsentrasi hunian-hunian penduduk yang ada di kawasan Tangerang Selatan ya, makin ke selatan makin banyak perumahan-perumahan yang dipakai atau dihuni oleh warga-warga yang bekerja di pusat kota Jakarta dan kembali pada sore hari. Kalau pagi yang sebelah kanan yang macet ya. Nah, terdapat tentunya kabel udara di sepanjang jalan ini yang kita perhatikan dari tiang ke tiang ya. Kemudian mungkin tidak sesembraut yang ada di Jalan Tendean yang sekarang sedang dirapikan ke dalam SJUT. Mudah-mudahan nanti dengan adanya jalur MRT di sini sekalian perapian, penataan kawasan pinggir jalan, pelebaran trotoar, kemudian lagi penataan kebersihan ya area yang ada sehingga benar-benar tertata dengan baik. Di manakah posisi dari tiang MRT Jakarta? Kita belum tahu. Kalau kita lihat di bagian tengah, median jalan ini sangat kecil ya. Mungkin sekitar tidak sampai setengah meter. Nah, kalau diadakan pembangunan di sekitar sini, tentu akan memakan 1 lajur paling tidak di setiap sisi jalur jalan yang ada. Jadi 1 lajur di sini ya ke arah selatan, 1 lajur di bagian kanan ke arah utara, sehingga bisa dibangun tiang-tiang ataupun pilar-pilar MRT Jakarta dan layangnya ke arah
Ciputat Raya ini sampai ke arah RE Marta Dinata, nantinya ke arah Pondok Cabe serta ke arah Pamulang. Setelah dari stasiun Lebak Bulus akan ada 10 stasiun yang dilewati rangkaian kereta MRT ke arah Tangerang Selatan sampai ke Tangerang Kota, yaitu UMJ ya, Syarif Hidayatullah, kemudian Pasar Ciputat, Pustekom, Pondok Cabe, Pamulang Barat, Pondok Benda, Stasiun Babakan, Puspitek, Stasiun Rawabuntu yang terintegrasi dengan stasiun KRL Rawabuntu dan berakhir di Tangerang Kota. Nah, untuk yang Tangerang Kota sebenarnya masih jauh. Hanya kita nanti akan coba memperkirakan jalurnya mengikuti yang mudah saja. Nah, bagaimanakah dengan biaya konstruksi untuk jalur MRT yang sudah ada fase 1 dari Lebak Bulus Bundaran HI itu per kilometernya adalah 1,1 triliun. Kemudian kalau kita bandingkan dengan LRT Jabodebek 513 miliar per kilometer atau setengah dari MRT. Kenapa tidak dilanjutkan dengan LRT saja ke arah Tangerang Selatan? Kita belum tahu alasannya ya. Namun untuk Tangerang Selatan sendiri jarak yang akan ditempuh dengan jalur tadi adalah 20 km. Nah, kalau memakai biaya konstruksi fase 1 maka dibutuhkan kurang lebih 21 triliun ya Pak. 22 triliun paling tidak untuk menyelesaikan jalur tersebut. Yang kita tahu APBD dari Tangerang Selatan adalah 4,5 triliun ya per tahun. Tentunya dana akan sangat penting dan berpengaruh dalam kelanjutan dari pekerjaan jalur MRT Jakarta yang diperpanjang dari Lebak Bulus ke arah Tangerang Selatan ya, ada ke arah Pondok Cabe, ke arah Pamulang serta kembali menuju ke arah Tangerang ya, seperti ini. Kita akan lihat satu persatu nantinya dari Lebak Bulus, kemudian ini Tangerang yang tadi ada perkiraannya saja. Karena dari informasi peta yang kita dapat itu ada berbeda-beda jalurnya ya. Kemudian untuk sampai ke Tangerang Kota di sini kita perkirakan karena sudah ada tol JOR 2 mungkin akan lebih mudah menyusuri JOR 2 karena lahannya itu sudah ada ya, mungkin mirip dengan LRT Jakarta. Namun nanti keputusan bukan sesuai dengan yang kita usulkan ya, tentu ada pertimbangan dan lainnya. Kita akan lihat satu persatu di sini ya sebelum kita lanjut ke Tangerang Selatan. Tentunya kita lihat sedikit untuk fase 1 yang sudah beroperasi. Ini adalah depo dari MRT Jakarta Lebak Bulus. Tadinya ini adalah bekas stadion Lebak Bulus yang dipakai sebagai base-nya Persija. Ujungnya itu ada manuver track yang tadi kita lewati ya. Manuver track tersebut dipakai untuk kereta yang akan kembali ke pusat kota Jakarta. Nah, jalur biru ini sudah ada, sudah beroperasi dengan jumlah penumpang kurang lebih 2,5 juta sampai 3 juta setiap bulannya. Menyusuri Jalan Kartini, ya, ada stasiun Fatmawati, kemudian Ajinawi, seterusnya sampai ke arah Blok M BCA. Ya, yang ini jalurnya atas semua sampai nanti di kawasan Senayan. Nah, di Senayan itu jalurnya akan turun ke bawah ya. Di sini ada semacam transition ya, area transisi dari layang masuk ke terowongan. Di Senayan sampai ke arah Bundaran HI semuanya full di bawah tanah ataupun menggunakan terowongan. Nah, ini Bundaran HI seperti yang kita ketahui, yang pernah kita lihat. Pembangunan dari Bundaran HI sudah berlangsung, sudah ada terowongannya di sana, tinggal nanti dilanjutkan pada saat beroperasi tahun 2027 bisa sampai ke stasiun Harmoni. Kita harapkan mungkin bisa lebih cepat lagi ya, karena tahun 2026 LRT Jakarta juga selesai ya, kemudian kalau bisa diteruskan lagi sampai ke arah Duku Atas sedikit lagi dari Pasar Rumput, sehingga bisa benar-benar tersambung dengan MRT Jakarta fase 1 yang sudah beroperasi saat ini. Nah, moda-moda transportasi ini yang kita harapkan semakin banyak, semakin luas, terutama untuk Jakarta. Yang kita perhatikan memang di luar negeri
Makin banyak pengembangan moda transportasi modern massal, dan tentunya itu menjadikan mobilitas masyarakat ya menjadi lebih cepat, menggerakkan ekonomi ya, dikarenakan lebih cepat mungkin masyarakat lebih banyak yang bisa dikerjakan, lebih produktif, tentunya mengakselerasi pergerakan-pergerakan perekonomian lainnya. Ini adalah rangkaian kereta dari MRT Jakarta ya, cukup bersih, cukup lebar, dan cukup banyak penumpang yang bisa dibawa. Satu stasiun yang cukup penting di fase 1 ini adalah BNI Duku Atas ya. Stasiun ini terintegrasi, nggak begitu terintegrasi ya, namun berada di dekat dengan stasiun BNI ataupun stasiun kereta bandara. Di situ juga ada stasiun KRL-nya serta stasiun KRL Sudirman. Terdapat jembatan penyeberangan multiguna di sini tidak begitu kelihatan dan terintegrasi dengan stasiun LRT Jabodebek. Nah, di sana juga terdapat nantinya ya, sesuai rencana stasiun LRT Jakarta. Jika itu benar-benar tersambung, LRT Jakarta, jembatan multiguna, LRT Jabodebek, KRL Sudirman, dan MRT Jakarta, maka akan menjadikan kawasan Duku Atas sebagai kawasan transit oriented development yang cukup besar, mempertemukan berbagai macam moda transportasi. Satu lagi ya, titik temu dari MRT yaitu di stasiun Tamrin. Ini cukup penting dikarenakan Tamrin akan menjadi titik pertemuan dari jalur MRT fase 3 timur barat dari arah Balaraja sampai ke arah Cikarang ya. Walaupun itu masih lama, namun paling tidak kalau sudah selesai, Tamrin akan menjadi sebuah stasiun yang cukup besar. Jalur selanjutnya dari Tamrin itu adalah ke arah Monas, ke arah Harmoni. Ini masih dalam tahap pengerjaan dan yang kita lihat pencapaiannya sudah 75% ya. Tahun 2024. Mudah-mudahan 2026 dapat beroperasi untuk CP201 dari Bundaran HI sampai ke Harmoni ini. Selanjutnya dari Harmoni sampai ke Glodok ya, Mangga Besar, kemudian Glodok. Di sini masih banyak pekerjaan-pekerjaan pembuatan dari stasiun ya, karena pengoboran itu mulai dari stasiun Glodok ke arah stasiun kota di sini yang nantinya terintegrasi dengan Plaza Stasiun Beos Jakarta Kota KAI. Kemudian pengerjaan boring atau tunnel juga dilanjutkan ke arah selatan dari stasiun Glodok menuju ke arah stasiun Mangga Besar. Baik, kita akan mulai stasiun Lebak Bulus. Ini adalah stasiun paling akhir saat ini. Kemudian kita akan tarik jalurnya yang tadi kita lewati di jalan ke arah Ciputat Raya ini ya, ke arah Juanda. Ada satu stasiun di sini yaitu stasiun Muhammadiyah Jakarta ataupun UMJ. Setelah UMJ di sini terdapat Situ Gintung yang juga ada jalan menuju ke Rempoa Raya ya, atau Pahlawan Revolusi. Tentunya banyak perumahan-perumahan yang ada di sekitar sini yang para warganya mungkin mempergunakan angkutan transportasi saat ini kendaraan pribadi. Stasiun berikutnya UN Syarif Hidayatullah ataupun Universitas Islam, dan dilanjutkan ke arah Pasar Ciputat. Nah, di sini kita lihat banyak lagi hunian-hunian penduduk. Tentunya mereka membutuhkan moda transportasi untuk menuju pusat kota Jakarta, terutama di jalur-jalur yang cukup padat ya setiap harinya kalau mereka menggunakan kendaraan pribadi. Dilanjutkan ke arah selatan lagi, ini ada stasiun Pustekkom ya, di sekitar Pusdatinnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di bawah ini ada pintu tol Pamulang, ini tol Jor 2. Nah, ada stasiun Pondok Cabe ya, menjelang ke arah perempatan Gaplek ya, ataupun di situ ada McDonald. Kemudian itu akan lurus sampai ke terminal Pondok Cabe. Ada satu stasiun di sana yang terintegrasi dengan terminal Pondok Cabe. Nah, Pondok Cabenya lapangan udara di mana? Ada di sini ya. Jadi sebenarnya dekat. Mungkin dari lapangan udara bisa juga naik ke arah Pondok Cabe. Lalu ke arah Pamulang ya, di perempatan ini sebenarnya kalau kita ikuti jalur yang ada tadi agak sedikit berputar-putar ya, terlalu banyak belok ya kalau kita perhatikan ya. Mungkin ada baiknya dibuat lurus, hanya saja tentu tantangannya dari stasiun Pondok Cabe ini kalau lurus ke arah Universitas Pamulang akan
mengenai ya ataupun melewati rumah-rumah penduduk dan tentunya butuh pembebasan. Nah, bagaimanakah kelanjutannya kalau memang dananya jadi, kita belum tahu. Setelah Universitas Pamulang sedikit ke arah barat, ini ada stasiun Pamulang nantinya ya, di sekitar ada situ ya, di situ. Diteruskan ke arah Pondok Benda, ada stasiun Pondok Benda. Ini semua stasiun masih perkiraan ya. Posisi aslinya nanti ada di mana kita belum tahu, nanti kita pantau bersama. Paling tidak area ini menggambarkan titik-titik stasiun lah, perkiraannya ada di sekitar sini. Kemudian ada Babakan dan berbelok ke arah Puspitek. Di sini terdapat satu stasiun, stasiun Puspitek. Kemudian ini area Taman Tekno. Sedikit lagi ada belokan ya. Nah, belokan-belokan ini mungkin nanti akan dibuat lebih mudah, lebih lurus mungkin ya. Nah, di sekitar Jalan Ciater Raya menuju ke Rawabuntu akan ada satu stasiun di Rawabuntunya yang mudah-mudahan terintegrasi dengan stasiun KRL Rawabuntu. Kemudian dilanjutkan ke arah Serpong ya. Kalau kita lihat di sini, ini hanya perkiraan ya. Ada stasiun BSD karena di peta tadi secara keseluruhan 20 kilometernya itu hanya sampai Rawabuntu. Sedangkan untuk sampai ke Tangerang Kota mungkin akan membutuhkan jalur yang lebih panjang serta biaya yang lebih banyak. Di sini beberapa informasi peta itu akan dilewatkan ke arah Alam Sutra, kemudian menuju ke Tangerang Kota. Nah, warga Tangerang sendiri yang tadi itu biasanya menggunakan KRL sampai ke stasiun Tangerang paling ujung. Kemudian selanjutnya di sekitar Tangerang Kota kalau bisa dan benar-benar realisasi, terus saja bisa sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Seperti yang kita lihat di beberapa negara, banyak negara ya, angkutan moda transportasi massal MRT itu sudah terintegrasi dengan bandara-bandara yang ada di kota-kota tersebut. Saat ini Bandara Soekarno-Hatta sendiri sebenarnya terintegrasi dengan kereta bandara ya, tapi menggunakan jalur kereta KRL di Tangerang sampai ke arah stasiun Duri. Ini stasiun paling akhir dari stasiun KRL Tangerang yang biasanya dipergunakan oleh masyarakat Tangerang ingin menuju ke pusat kota Jakarta. Kemudian di kota Jakartanya sendiri itu turun di stasiun Duri. Yang kita ketahui stasiun Duri cukup kecil, kemudian jumlah penumpang ternyata cukup banyak yang pernah kita coba. Di sana juga ada eskalator ya, dan eskalatornya itu antri penumpang sehingga bisa naik ke atas. Tentunya kepadatan ini akan memperlambat ya pergerakan masyarakat, ditambah lagi bisa saja menjadi potensi untuk kejahatan-kejahatan ya. Nah, itu yang perlu dihindari. Baik, kurang lebih seperti ini jalur MRT Jakarta yang nantinya akan diperpanjang. Mungkin namanya akan berubah jadi jalur MRT Jakarta Tangsel ya. Jakartangsel mungkin ya. Sebenarnya kita bisa lihat di Google Map ya bagaimana perkembangan hunian-hunian yang ada di sekitar Tangerang Selatan dari tahun 1980-an hingga ke hari ini. Tangerang Selatan sendiri kalau kita perhatikan di sini adalah banyak tanah-tanah kosong di tahun 1990-an. Kemudian makin lama mulai ada perumahan sedikit-sedikit, lalu ada jalur tol ya, yang kita lihat ini ada jalur tol yang dari arah Serpong ke arah Ulu Jami. Kemudian pelebaran, penggarapan tanah, ya pembuatan hunian-hunian yang kita lihat di sini makin lama makin banyak dan makin padat. Dengan banyaknya hunian dan padatnya area ini tentu membutuhkan moda transportasi untuk menuju ke pusat kota Jakarta, mengingat sebagian besar dari warga bekerja ya di kota Jakarta kemudian kembali ke area ini, walaupun juga ada yang bekerja di mungkin ke arah barat lagi, ke arah Cikupa ataupun kawasan industri Bitung dan seterusnya. Ya, secara cepat kita bisa lihat di sini ada pembangunan jalan tol, kemudian jalan tolnya tersambung ke Ulu Jami dan tersambung juga dengan Jor 1 yang ke arah Kebonjeruk dan ke arah timurnya menuju ke Kampung Rambutan. Nah,
kita bisa simpulkan akses adalah hal utama yang mendukung ya pergerakan ataupun mobilitas masyarakat menuju kemanapun, dan akses sangat diperlukan untuk pergerakan tersebut. Semakin bagus akses, semakin bagus transportasi, tentu semakin mudah orang bergerak, mobilitas, sehingga ekonomi bisa semakin bergerak. Kita juga dapatkan peta, satu lagi ini ya, sebenarnya dari Lebak Bulus itu ada yang ke arah Bintaro Viadak, kemudian menuju ke Bintaro Exchange, ke arah Parigi, Geraha Raya, ketemu di Alam Sutra. Ini tadi yang jalur kita lihat dari Rawabuntu, kemudian BSD ya, kemudian Alam Sutra bertemu, lalu ke arah Tangerang dan Bandara Soekarno-Hatta. Jadi seperti lingkaran ataupun loop. Nah, tentu akan membutuhkan biaya lebih besar, namun paling tidak apabila ini selesai maka akan sangat membantu mobilitas masyarakat Tangerang Selatan. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.